Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi bersama kami di channel LPK PPSDM Restu Group. Oke, di video edukasi kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu analisa beban kerja. Langsung aja yuk kita coba tanya pendapat teman-teman yang lain. Oke, analisis beban kerja ya. Menurut saya pribadi itu analisis beban kerja yaitu suatu proses penilaian ataupun perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan ataupun personalia untuk mengukur nih apakah beban kerja yang diberikan untuk si karyawan tersebut itu sudah cocok atau belum, ataukah itu overload atau tidak untuk menilai si kinerja karyawan tersebut. Jadi kita menilai untuk mengetahui apakah beban kerja itu sudah sesuai atau tidak, karena kan kalau terlalu banyak ataupun terlalu berat di seorang karyawan itu kan juga tidak efektif ya untuk perusahaan. Beliau jadi sering lembur ataupun kerjaan yang lainnya tuh malah jadi berantakan gitu karena terlalu banyak tanggung jawab yang harus diemban. Makanya itu diperlukan suatu proses yang dinamakan analisis penilaian beban kerja sih menurut saya, itu untuk mengukur apakah beban kerja yang diberikan kepada seorang karyawan itu sudah tepat ataukah belum untuk jumlah personalia, baik jam kerja dan lain sebagainya. Gitu sih. Analisis beban bekerja itu menurut saya proses untuk menetapkan jumlah jam atau jumlah waktu yang dibutuhkan oleh seorang karyawan dalam menyelesaikan sebuah laporan atau sebuah job desk yang diberikan. Beban kerja menurut saya itu bertujuan untuk menetapkan berapa jumlah waktu dan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Oke teman-teman, tadi itu merupakan beberapa pendapat dari beberapa teman yang udah kita temui. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita tanyakan ke ahlinya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih analisa beban kerja itu. Bagi beberapa teman, saya yakin sudah mengetahui apa itu analisa beban kerja. Cuman ada juga beberapa yang belum begitu tahu. Maka kami LPK membuat beberapa video nanti untuk ke depan yang memang membahas khusus tentang analisa beban kerja. Sebetulnya analisa beban kerja itu suatu proses menghitung beban kerja suatu jabatan dengan jumlah karyawan yang diperlukan. Jadi artinya berapa jumlah kerjaan dan berapa karyawan untuk jabatan tersebut. Apakah overload atau malah terlalu banyak orangnya. Nah, di era new normal ini tentu ada beberapa hal yang menjadi lebih sederhana dan mungkin ada beberapa hal yang menjadi lebih rumit. Maka perlu sekali dilakukan analisa beban kerja di era new normal ini, karena tidak dipungkiri bisa saja jabatannya bisa nambah orangnya atau bahkan bisa berkurang karena prosesnya sudah menjadi semakin simple. Misalnya sebetulnya juga analisa beban kerja itu harus dimiliki oleh seluruh sumber daya manusia, karena itu masuk ke dalam SKKNI MSDM nomor 701.001.0701 tentang menyusun perencanaan PKO, pemenuhan kebutuhan organisasi dan akan pekerja. Di situ dijelaskan memang harus semua SDM harus memiliki kemampuan untuk menganalisa beban kerja. Adapun analisa beban kerja ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Bisa dengan wawancara. Jadi kita langsung mewawancarai kepada karyawan, kerjaanmu itu apa aja, berapa waktu yang kamu perlukan untuk menyelesaikan itu, dilakukan atau dikerjakan berapa, apakah tiap hari, apa berapa minggu sekali, apa berapa bulan sekali, apa setahun sekali.
kedua juga bisa merupakan checklist. Checklist itu artinya kita sebar form tersebut, nanti biar diisi oleh karyawannya, lalu kita kumpulkan, lalu kita akan ngelihat kerjaannya apa aja, waktu yang dihabiskan berapa aja, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu misalnya satu hari itu karyawan bekerja 8 jam, terus dipotong oleh waktu istirahat, waktu ini, waktu itu, misal tersisa 5 jam. Nah, 5 jam itu harus bisa dilakukan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan sehingga bisa efektif dan efisien. Apabila kita tidak memiliki analisa beban kerja, maka antar karyawan akan saling curiga. Misalnya, si A kok kerjaannya itu-itu aja, si B kok kelihatannya nyantai-nyantai terus. Maka dengan analisa beban kerja, kita bisa tahu, atasan bisa mengetahui dengan jelas apa saja yang dikerjakan bawahannya, dan atasan juga bisa tahu bahwa timnya itu kelebihan orang atau kelebihan beban kerja. Sehingga apakah harus menambah orang atau mengganti sistem yang menjadi sistem lebih modern. Mungkin itu aja dari saya, dicukupkan. Nanti kita lanjutkan lagi dengan bagian kedua yang akan membahas masih seputar analisa beban kerja, lebih ke arah teknis pelaksanaan. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera. Baik teman-teman, udah terjawab ya apa sih itu analisa beban kerja. Teman-teman udah tahu kan tadi kesimpulannya. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Bagi yang udah, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.